Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anja Susanti dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus akan menyampaikan pembahasan tentang Toharoh dari pendidikan agama Islam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi penilaian tugas tengah semester 1. Apa itu Toharoh? Toharoh secara bahasa yaitu bersuci, secara istilah yaitu membersihkan ataupun bersuci dari hadas ataupun najis. Cara membersihkannya ada 3, yaitu dengan mandi wajib, berwudu, dan tayamum. Ada suatu hadis yang mengatakan bahwa innallaha yuhibbul tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Selain itu, Toharoh yaitu bersuci juga salah satu keutamaan syarat syah sholat. Juga ada beberapa keutamaan dari Toharoh, yaitu bersihnya dari dosa, memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga syarat sahnya sholat itu tadi yang saya sebutkan. Selain untuk menjaga kebersihan, Toharoh juga bisa membersihkan diri. Dari hadas ataupun najis. Contohnya ketika wanita sedang haid, otomatis dia sedang tidak suci, yaitu sedang menerima hadas. Maka untuk mensucikannya, dia bisa mensucikan diri dengan mandi wajib setelah haidnya selesai. Adapun hubungan antara Toharoh dengan kebersihan, yaitu yang pertama, kesadaran dari diri manusia itu sendiri. Jika manusia itu menyadari bahwa kebersihan itu sebuah keutamaan dalam diri kita untuk bisa menjaga kesehatan lingkungan agar tetap bersih, agar tetap sehat, maka kesadaran tersendiri itu pun akan muncul ketika kita menyadari bahwa kotor itu bisa menyebabkan beberapa penyakit dan beberapa hal yang negatif. Dan bersih itu bisa membuat kita menjadi segar, sehat, dan membawa kita kepada hal-hal yang positif. Toharoh kan artinya bersuci, sedangkan kebersihan artinya bersih, yaitu terhindar dari kotoran. Jadi hubungannya itu sangat melekat Jadi hubungannya itu sangat melekat sekali. Contoh ketika seseorang toharoh bersuci, tapi dia tidak bersih. Yang dimaksud bersuci itu kan supaya membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Tapi ketika dia bertoharoh, ada bagian-bagian tubuh yang tidak dia bersihkan, ataupun dia bersihkan tapi tidak bersih. Itulah yang dinamakan kurang bersih. Jadi hubungannya yaitu ketika kita bersuci ataupun toharoh dengan mandi wajib ataupun tayamum dan berwudu, kita wajib membersihkan segala sela-sela yang ada di badan kita hingga menjadi bersih. Selanjutnya yaitu hubungan antara pemahaman materi toharoh dengan kesadaran menjaga kebersihan. Dengan bertoharoh itu kan kita membersihkan diri dari hadas dan najis untuk bisa beribadah, dan tentunya itu menjadikan diri kita suci dari hadas ataupun najis. Nah, begitu pula dengan kebersihan. Kebersihan itu kan terhindar dari kotoran. Jadi hubungannya itu antara toharoh dan kebersihan lingkungan juga tidak. Contoh ketika sebuah pendidikan ketika para siswanya aktif di kelas, namun mereka belum bisa dikatakan berhasil ketika mereka mengotori lingkungannya dengan cara membuang sampah sembarangan. Bahkan pihak sekolah pun tidak menyediakan tong sampah misalnya. Itu salah satu contoh yang tidak baik ketika hubungan antara toharoh dengan lingkungan kebersihan. Yang baik itu ketika seorang mahasiswa menyadari kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan itu sangat penting, dan sekolah pun mendukung
dengan mengadakannya Jumat bersih misalnya, ataupun bersih-bersih lingkungan dan menyediakan tong sampah lebih dari 1 ataupun 2. Itu yang dinamakan dengan kesadaran terhadap lingkungan sekitar, atau disebut toharoh dengan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Bahwa pentingnya kebersihan untuk menjaga diri kita agar tetap sehat, rapi, indah, dan nyaman dilihat. Selanjutnya yaitu hubungan antara toharoh dengan kesehatan. Bisa dilihat di sini bahwa hubungan toharoh dengan kesehatan itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan dengan kotoran lingkungan, kotoran baju, bahkan kotoran debu juga bisa menyebabkan beberapa penyakit yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu sangat berbahaya. Oleh itu, maka sangat penting sekali toharoh, bersuci. Bersuci itu enggak cuma mandi wajib kayak gitu, tapi juga bersuci dari hal-hal yang membuat kita tidak bersih, seperti mencuci pakaian yang bersih, merapikan tempat tidur hingga tempat tidur bersih, agar kita nyaman untuk bisa menempati tempat tinggal sendiri. Ketika kita bangun tidur sampai kita mau tidur pun, kita selalu ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan dari kotoran. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan kotoran itu menempel pada baju, tempat tinggal, ataupun lingkungan kita dengan terus-menerus, maka itu akan menjadi sumber penyakit untuk kita maupun keluarga ataupun orang yang di lingkungan kita. Maka dari itu, dengan adanya toharoh ataupun bersuci, di luar dari itu kita selalu menjaga kebersihan. Untuk selalu menjaga kebersihan itu memang perlu ditekankan lagi kesadaran bahwa dalam diri kita bahwa kebersihan itu penting. Kenapa? Karena dengan lingkungan yang bersih, tempat tinggal yang bersih, baju yang bersih, dan cara hidup yang bersih, pola makan yang bersih, itu akan menyebabkan diri kita terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik dan positif, sehingga kita dapat memperoleh kesehatan yang baik juga. Begitu pula hubungan antara toharoh dengan kebersihan lingkungan. Sudah jelas di sini bahwa dikatakan bahwa kebersihan toharoh dengan kesehatan juga sangat penting, apalagi dengan kebersihan lingkungan. Kesehatan itu diciptakan oleh lingkungan sekitar. Ketika lingkungan kita bersih, aman, nyaman, dan damai, kita bisa memperoleh kesehatan yang baik. Tapi ketika lingkungan di sekitar kita kotor, tidak nyaman dilihat, banyak kotoran-kotoran, debu, dan lain sebagainya, itu dapat menyebabkan beberapa penyakit juga, akan menjadi sumber penyakit bagi diri kita ataupun lingkungan di sekitar kita, manusia di lingkungan sekitar kita. Sebaiknya selalu menjaga kebersihan dimanapun, kapanpun, untuk siapapun. Walaupun kita di luar rumah kita senantiasa selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan sebagian dari yang beriman. Karena kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, orang yang beriman selalu senantiasa menjaga kebersihannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Banyak sekali kata-kata ataupun kalimat yang kurang tepat pada penyampaian saya kali ini. Tapi jujur saya pun masih belajar. Bukan berarti saya menyampaikan seperti ini saya sudah menjalankan sepenuhnya, tapi kita sama-sama belajar bahwa memang kebersihan itu sangat penting bagi kita dan lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.